Pemirsa, masih bersama saya di Khazanah Quran dan sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab masih seputar dengan surah Ali Imran. Kalau begitu saya langsung persilakan untuk penanya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Sutrisno, saya dari Angkatan Muda Muhammadiyah, Kota Depok. Saya mau bertanya hal yang menarik nih bagi saya. Tadi bicara soal Perang Uhud. Apa sih kira-kira pembelajaran terbesar dari Perang Uhud untuk kehidupan kita sekarang? Lebih lagi, saya ini anak muda nih. Menyongsong kehidupan sekarang ini harus lebih survive. Ya, kayak gimana tuh? Ustaz, silakan. Terima kasih. Ustaz. Ya, baik. Bang Dodi yang dirahmati Allah. Perang Uhud ini pelajaran buat siapapun. Tapi kalau ingin ditarik khusus ke anak-anak muda, memungkinkan juga. Toh juga rata-rata pasukan Perang Uhud itu sebetulnya muda, ya? usianya ya 20-30-an. Demikian. Jadi mungkin bisa kita ambil dua pelajaran buat anak muda. Yang pertama, jangan takut gagal. Ya, toh juga gagal itu kita belajar darinya. Malah ada istilah habisin dulu jatah gagalnya mumpung masih muda. Ya itu kiasan aja ya sebetulnya ya. Nah, yang kedua adalah jangan kita tamak terhadap hawa nafsu duniawi. Mungkin bagi anak muda daripada misalnya dia kehidupan karirnya atau kehidupan bisnisnya, daripada dia berlebihan mengejar materi duniawi yang nominalnya besar, dia mungkin harus lebih prioritaskan lagi mengejar pengalaman yang lebih worth it. Gitu. Jadi mungkin dia ada dua tawaran kegiatan, yang satu membosankan, tidak mengembangkan potensi dia, tapi dia earns very much gitu ya. Sementara yang satu lagi, wah luar biasa kegiatannya, tapi sedikit dia atau pas-pasan dapat nominalnya. Mungkin kalau anak muda yang cerdas dia harus pertimbangkan ambil yang kedua, karena itu yang lebih menumbuhkan dia. Nah kira-kira di Perang Uhud kan ada scene sebagian oknum sahabat Nabi SAW, mudah-mudahan Allah ridhoi mereka, itu malah mengejar dunia. Nggak salah mencari dunia, tapi kalau caranya keliru ya salah. Yang salah caranya yang keliru itu. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Jadi justru yang menarik adalah jangan takut gagal dan jangan tamak. Betul. Ini sepertinya ada hubungannya dengan yang sebelumnya para pemanah itu turun dari pos demi ghanimah itu ya Ustadz ya. Betul. Justru malah kita ini sering kali sebagai anak muda, tentunya saya juga masih anak muda dong ya Ustadz ya. Itu seringkali justru mengambil opportunity tanpa melihat the bigger picture-nya itu sendiri Ustadz. Kadang-kadang ini nih yang anak-anak muda harus mungkin lebih perhatikan. Ini mungkin sama halnya ya Ustadz ya dengan ghanimah tadi yang akhirnya membuat para pemanah itu turun dari pos begitu ya Ustadz ya. Ada namanya konsep delay gratification ya. Kalau kita menunda kebahagiaan, dan memang bagus ditunda untuk kasus-kasus yang banyak ya, itu malah lebih menumbuhkan karakter tangguh ya, daripada dikit-dikit meningkatkan dopamin ya, dengan dikit-dikit scrolling, dikit-dikit cari eksis, dikit-dikit bersenang-senang. Iya, jadi lebih ke bagaimana membangun karakter untuk anak muda zaman sekarang ini ya Ustadz, yang menjadi challenge nih kayaknya untuk saya dan semua anak muda di rumah gitu ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari KMMD, perkenalkan saya Karisna dan teman saya, partner saya yaitu Mesto. Ya, kami ingin bertanya ya Mesta ya. Iya, ada yang menarik nih Ustadz nih. Tentang apa Mesta? Tentang itu, keluarga Imran. Gini Ustadz, jadi itu saya punya ujian sama Ustadz, kayak keluarga Imran. Saya sudah lama belum diberi keturunan Ustadz sampai hari ini Ustadz. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya Ustadz membangun kekuatan iman yang tangguh. Nah, seperti keluarga Imran. Ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Nah, gimana Ustadz, itu Mesta udah mini, masih punya anak mini lagi tuh kayaknya, masih pengen punya anak yang lebih mini lagi itu Ustadz, gimana? Insyaallah. Jadi kalau kita lihat surat Ali Imran, memang dia tema besar itu penguatan akidah, penguatan tauhid, dengan tauhid yang fungsional tadi ya, tidak sekadar kayak. Jadi di dalamnya tuh ada ayat 64 ya, bicara tentang tauhid tapi sekaligus toleransi ya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah
fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai ahli kitab. Ahli kitab udah kita bahas dulu ya, yaitu mereka yang secara umum, secara garis besar itu mengikuti atau berusaha atau mengaku mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yuk kita bersatu pada titik kesepakatan kalimatin sawa. Ya, kita jangan musyrik, jangan menyembah selain Allah. Kalau kalian nggak mau ya udah saksikan kami orang Muslim. Nah, ini kan tauhid yang kuat, tapi juga membangun toleransi. Nah, kalau mau iman kita kokoh, membangun iman di keluarga juga harus dengan nuansa toleransi. Ya. Karena seringkali kalau nuansanya hanya permusuhan, kebencian, itu ketika sudah berbaur dengan masyarakat yang diverse, itu dia bisa goyah. Karena dari awal dia dilatih hitam putih, dari awal dia dilatih untuk tidak toleran. Ya mungkin ada saatnya kapan kita dan seberapa jauh mengajarkan pemikiran yang berbeda kepada anak, tapi itu poin penting. Jadi kalau iman mau tangguh, jangan lupakan juga ajaran tentang toleransi, karena itu menguatkan keimanan. Bagaimana tuh? Masya Allah kan, meskipun berbeda, saya tetap kokoh dengan Islam saya. Jadi dia tidak melebur, gitu ya. Jadi Mesta kalau mau kokoh iman, ya harus juga dikuatkan dengan toleransi. Nah, terus kita ingatkan tadi poin barusan, keluarga ini madrasah pertama, ya. So janganlah mengecewakan siswa-siswanya, siswa-siswinya. Udahlah paling pertama memberi kesan buruk pula. Jadilah anak benci sekolah, benci kampus, mungkin jangan-jangan karena sekolah pertamanya mengecewakan. Rektornya sering nggak masuk, artinya bapaknya, ayahnya misalnya jarang pulang, guru dan dosennya Galak. sibuk bikin konten, mungkin mohon maaf sebagiannya khilaf, membuka aurat di depan medsos, teladan yang tidak baik bagi anak, atau memberikan anak sekadar gadget, that's it, ditinggal, yang penting anteng kamu ya. Nah, itu gimana coba penguatan karakter seperti itu, penguatan iman yang tangguh. Saya tidak katakan semua yang tadi saya sebutkan itu jangan dilakukan. Ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang masih dalam taraf kewajaran. Tapi coba ya, para pemirsa di rumah, kalau kita menginginkan anak yang tangguh iman, maka sebagai orang tua juga harus menunjukkan ketangguhan iman, ketangguhan karakter. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, setelah ini kita akan menuju ke akhir di mana kita akan memperbincangkan dan berdiskusi terkait dengan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini Ustadz. Tetapi jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini.